Permata Tbk ini sudah berkomitmen ya, mulai dari visi misi perusahaan dan sebagainya secara back wide, dan diturunkan dengan inisiatif-inisiatif termasuk juga pengembangan produk yang arahnya dari sustainable product ya, Chris. Dan juga tadi dijelaskan sedikit mengenai bagaimana Permata Bank ini berkomitmen soal karyawannya juga mendapatkan awareness tentang sustainability dan sebagainya. Termasuk tadi sudah ada beberapa modul-modul untuk Permata Bankers ya, Bu Chris ya. Baik. Nah, berbicara tentang karyawan, ini juga salah satu isu di ESG ya, di aspek sosial ya. Mungkin ini cukup material bagi beberapa perusahaan di luar sana begitu, yang memang mereka mengharapkan bagaimana ini meningkatkan produktivitas karyawan, kesejahteraan karyawan dan sebagainya. Nah, next materi ini juga berbicara tentang bagaimana nantinya strategi bisnis dalam mengembangkan orangnya, people-nya dalam area perusahaan. Berarti yang dimaksud adalah terkait karyawan. Nah, materi kedua akan disampaikan oleh Head of Communication and Sustainability Sintesa Group, Ibu Ika Prawira Sastra. Ibu Ika, stage is yours. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya juga minta maaf ini karena seharusnya yang berbicara di sini adalah Ibu Sinta Kamdani, CEO saya di Sintesa Group, sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Tapi semoga keterlibatan saya juga di APindo di bidang pembangunan berkelanjutan bisa memberi perspektif atau merefleksikan pemikiran Ibu Sinta tentang bagaimana secara holistik sektor privat melalui organisasi seperti APindo dan juga perusahaan menaruh perhatian menitik beratkan kepada pengembangan human capital. Mungkin kita ke next slide. Jadi saya ingin berangkat dulu dari perspektif bahwa sustainable economic growth itu memerlukan integrasi terhadap human capital yang akan intertwine atau holistik dengan capital lain seperti natural capital, social capital, human capital, dan produce capital. Mungkin kita berpikir bahwa human capital itu hanya tentang talent pool, padahal sebenarnya ini integrated karena itu juga bisa meningkatkan produktivitas, mendorong pemanfaatan teknologi, mendorong inovasi, kemudian juga secara langsung pastinya juga membantu pengelolaan sumber daya manusia dan juga memastikan kesejahteraan sosial. Next. Oke. Mengapa investasi kepada kepada human capital itu bisa mendorong pembangunan sustainable economic growth? Kalau konteksnya ini mungkin saya ingin berbicara dulu soal visi Indonesia Emas 2045 ya. Itu yang dicanangkan menjadi cita-cita besar Indonesia lah nanti ke depannya. Di mana menurut visi Indonesia Emas 2045 sumber daya manusia adalah kunci. Karena pada tahun 2030 Indonesia akan menghadapi peak demografi di mana angkatan usia produktif itu mencapai puncaknya sekitar 68%. Tapi kalau kita tidak bertindak dari sekarang, maka bonus demografi tahun 2030 akan menjadi beban demografi. Sehingga itu yang mendorong asosiasi pengusaha seperti APindo dan juga Kadin menaruh perhatian menjadikan pengembangan human capital sebagai salah satu bold move untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Mungkin saya akan sampaikan kenapa sih pembangunan pada human capital itu menjadi imperatif. Yang pertama itu managing risk, karena memang sustainability atau SDGs secara tidak langsung adalah about managing risk di aspek environment, social, and governance. Kemudian ada riset juga menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki human capital management yang baik dan kuat itu bisa mendorong inovasi perusahaan untuk bertumbuh baik secara produk, pelayanan, service maupun cara operasional. Kemudian dari hasil report juga, survei yang dilakukan kepada Fortune 500 companies bahwa ditemukan bahwa strong human capital management practice menunjukkan atau berdampak kepada pertumbuhan inovasi yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain. Dan juga data membuktikan bahwa company yang tidak mengimplementasikan human capital management yang baik itu bisa menyebabkan kerugian atau potensi kerugian kepada ekonomi global sebesar 8,8 triliun dolar. Next. Ini mungkin kita akan kasih sedikit ya. Lalu bagaimana sih sebetulnya kaitannya diversity, equity, and inclusion untuk mendorong inovasi di dalam lapangan pekerjaan ataupun situasi pekerjaan yang juga bisa mendorong pertumbuhan pembangunan berkelanjutan.
kalau kita bicara soal keragaman, kesetaraan dan inklusi, ini memang sudah menjadi faktor penting yang saat ini digaungkan dan menjadi transformasi di dunia kerja ya. Dan itu mencerminkan dari prinsip dasar SDG sendiri, Leave No One Behind. Jadi kalau kita bicara DEI itu pasti ujung-ujungnya adalah tentang human rights. Basicnya itu pasti di situ. Tapi mungkin sekarang namanya berubah, kemudian ada implementasi tertentu dalam business practice dengan indikator-indikator tertentu. Tapi sebenarnya ini adalah existing practice yang sudah ada sejak lama, tapi kemudian berkembang seiring dengan perkembangan SDGs dan seiring bahwa kita tidak bisa melupakan triple bottom line dari SDG sendiri kan adalah people, planet, and profit. Yang paling pertama adalah people. So the key is about people. Studi juga menunjukkan bahwa perusahaan yang mendorong DEI dengan baik itu bisa mendorong inovasi hingga 5 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dan saat ini juga sudah ada pergeseran tren di kalangan generasi muda, yang lebih muda dari saya gitu mungkin, itu bahwa mereka sudah, para pencari kerja yang dari generasi muda, itu studi membuktikan bahwa mereka sudah memiliki concern kepada untuk apply ke perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen terhadap DEI. Dan sebetulnya ini juga berbagi pengalaman juga bahwa kami mencoba menerapkan DEI di Sintesa. Itu pertama ya tentu dengan risk manajemennya dulu. Di people ini risknya seperti apa? Pasti operation setiap perusahaan akan berbeda-beda gitu ya. Seperti di Sintesa Group, kami ini adalah holding companies, jadi punya anak perusahaan. Tentu risk manajemennya untuk aspek human capital akan berbeda dengan yang memiliki supply chain langsung, di mana operationnya sendiri kan dijalankan oleh anak perusahaan kami. Kemudian tentu yang kedua adalah dimensi dari awareness, membangun kesadaran-kesadaran seperti itu. Kadang-kadang mungkin kita tidak menyadari bahwa praktek-praktek sosial di lingkungan kerja yang kita lakukan itu sebenarnya DEI. Kemudian talent integration tentu, kemudian kita juga memasukkan dimensi sebelum menjadi bisnis strategi ya, bagaimana operation integrations-nya dan kemudian market integrations. Itu yang kami lakukan di awal-awal di Sintesa Group untuk memetakan hingga menjadi semacam roadmap Sustainable Development Goals dengan komitmen-komitmen tertentu, di mana goals yang ada itu juga mencerminkan atau merefleksikan dari implementasi DEI. Next. Oke, menciptakan strategi bisnis yang efektif melalui DEI itu memang melibatkan beberapa komponen kunci agar kita bisa melakukan praktek yang inklusif dan adil di lingkungan pekerjaan. Beberapa manfaatnya itu tentu saja branding dan positioning bagi perusahaan itu sendiri, karena kita menerapkan praktek inclusivity, kemudian attraction and retention of talent and customers. Kadang-kadang mungkin kita berpikir seperti apa sih DEI, sesederhana misalnya gini deh, itu dimulai dari perekrutan, misalnya yang ditujukan kepada perempuan. Itu tanpa disadari ada hal-hal yang tidak mencerminkan DEI itu sendiri, atau misalnya berpenampilan menarik, misalnya itu seperti apa. Nah hal-hal kayak gitu, praktek-praktek sederhana seperti itu yang perlu kita kembangkan awareness-nya dari hulu ke hilir. Dan itu memang pekerjaan rumah yang cukup panjang juga ya, yang pengalaman saya di Sintesa. Oke, next. Oke, target Indonesia Emas itu membutuhkan akselerasi dari pembangunan human capital, apalagi kita menghadapi disrupsi akibat otomatisasi dan digitalisasi. Laporan dari World Economic Report disebutkan bahwa, World Economic Forum, 85 juta pekerjaan akan hilang, tapi 97 pekerjaan baru akan bermunculan. Artinya apa? Kita ini berpacu dengan waktu untuk menyiapkan human capital yang siap menghadapi future of work. Itu kenapa Asosiasi Pengusaha Indonesia menjadikan aspek ketenaga kerjaan, pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus program kerja di kepengurusan baru yang dilantik pada tahun kemarin. Karena memang visi dari Apindo sendiri adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menyiapkan tenaga kerja. Gitu. Oke, yang dilakukan oleh Apindo untuk Human Capital Development, kita mendirikan Apindo Training Center atau pusat studi Apindo. Kita juga mengembangkan develop a flagship program yaitu HRIR certification. Kemudian kita juga mengembangkan 2 professional sertifikasi, institusi sertifikasi, Industrial Relation Professional Certification dan Human Resource Management Professional Certification Institute, di mana ini kemudian lembaga sertifikasi ini memiliki mandat memberikan sertifikasi resmi kepada para praktisi di bidang Industrial Relations dan SDM
Dan ini sudah mendapat pengakuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tapi yang dilakukan Apindo ini kan sebetulnya hilir ya. Kita juga memandang perlu bahwa pengembangan human capital itu tidak hanya sebatas tentang menyiapkan teknis skill dari tenaga kerja saja. Kita menyiapkan juga program di tahun kemarin adalah stunting. Kenapa stunting? Karena prevalensi kita cukup tinggi. Kalau kita nggak bertindak, yang tadi kembali lagi bonus demografi akan menjadi beban demografi. Jadi Apindo juga punya program namanya Kipas Stunting. Jadi betul-betul menyiapkan human capital development dari masa emas. Kemudian kita juga ada program lain namanya Pengusaha Mengajar. Itu baru di launching awal tahun ini, di mana para pengusaha yang terlibat di Asosiasi Pengusaha Indonesia kemudian memberikan modul-modul pengajaran kepada bekerja sama dengan beberapa institusi pendidikan. Kita juga ada program UMKM Merdeka, di mana menyiapkan assistantship kepada UMKM di Indonesia untuk memberikan misalnya financial literacy dan lain sebagainya, dan melibatkan mahasiswa. Itu yang kita pandang sebagai hal penting untuk menyiapkan human capital development. Kenapa UMKM relate dengan human capital development? Karena anggota Apindo memang mostly di daerah itu adalah UMKM, gitu ya. Walaupun perusahaan-perusahaan besar juga banyak. Ini adalah semacam business owners club. Apa bedanya dengan Kadin? Kadin adalah organisasi sektor usaha. Kalau Apindo itu memang langsung, gitu. Para pengusaha dari mulai level skala besar sampai UMKM itu ada. Nah, kenapa UMKM? Karena ternyata kan UMKM memang backbone of our economy dan menyerap 97% tenaga kerja. Sehingga di kepengurusan sekarang kita menaruh perhatian kepada UMKM bahwa kalau kita tidak menyiapkan UMKM, job creation tidak akan terbuka. Sementara tantangan kita secara global 85 juta pekerjaan akan hilang. Itu kira-kira. Next. Kemudian kita juga punya program Human Capital, kolaborasi dengan berbagai universitas. Ada sertifikasi juga, Comprehensive Human Resource Certification Program. Kemudian kita juga melakukan advokasi kebijakan yang berhubungan dengan isu ketenaga kerjaan. Mungkin kemarin sempat kontroversi soal tapera. Apindo cukup bersuara keras di situ. Kemudian ada juga advokasi undang-undang KIA, itu berkaitan dengan produktivitas perempuan ya, karena mengatur hak cuti dan lain sebagainya. Jadi ada sejumlah advokasi kebijakan yang memang menjadi strategic positioning dari kita di Apindo. Next. Nah, ini mungkin sedikit berbagi aja di Sintesa. Kebetulan Ibu Sinta Kamdani kan owner dan juga CEO dari Sintesa Group. Kami adalah perusahaan yang sudah menempuh perjalanan bisnis sejak tahun 1919. Jadi tahun ini kami 105 tahun. Kami adalah strategic investment company yang memiliki 17 anak perusahaan di bidang industrial product, energi. Jadi kita ada perusahaan gas dan uap, ada geothermal juga, kemudian ada consumer product, kemudian ada properti. 2 dari anak perusahaan kami sudah TBK, gitu. Nah, bagaimana kami kemudian menerapkan DEI? Tadi saya sudah sampaikan dimensi untuk menerapkannya seperti apa sebelum menjadi business strategy. Kami pada tahun 2020 saat pandemi, Ibu Sinta bilang sama saya, sudah saatnya kita menerapkan sustainability. Karena saya mau ada Sintesa ada 100 tahun lagi. Jadi ini harus berkelanjutan dan berkesinambungan. Saya banyak dibantu sama timnya Mbak Indah dari IBCSD, sehingga pada tahun 2020 kami sudah memiliki roadmap SDG Sintesa untuk Bumi. Di mana komitmen goals kita di dalam roadmap Sintesa untuk Bumi ini terdiri atas goals dari SDGs yang merefleksikan komitmen DEI, yaitu goals 3, goals 5, kemudian goals 16 juga itu terefleksikan di situ. Jadi gender equality juga ada. Oke, yang kita lakukan untuk mungkin sebelum ke roadmap tadi saya berbagi, apa yang kita lakukan untuk memastikan employee? Pertama ada Sintesa Executive Development Program. Ini diadakan justru di saat pandemi. Jadi ketika WFH kita ada training setiap seminggu tuh 2-3 kali mengundang berbagai speaker. Jadi ibu pada saat itu bilang, walaupun kita WFH harus tetap ada insight buat karyawan-karyawan kita. Kemudian ada Sintesa Business Competition. Kita melakukan kompetisi bisnis, proyeksi bisnis plan di antara anak perusahaan. Ada Champion of Excellence dan mentoring. Next. Nah ini kemudian roadmap tadi ternyata menelurkan sejumlah inisiatif yang berkembang, kita evaluasi setiap tahun dan melahirkan sejumlah improvement dan juga inisiatif yang sifatnya adalah memberi ruang kepada berbagai champion dan karyawan di perusahaan untuk terlibat
Karena SDGs atau sustainability is about collective action, leave no one behind. Sehingga kemudian kita memiliki sustainability committee. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita punya 17 anak perusahaan dengan karakteristik operasional yang berbeda, produk dan jasa yang berbeda, dan memiliki tantangan-tantangan yang juga berbeda gitu dari value chain-nya itu sendiri. Ada yang langsung berhubungan punya supplier, ada yang berhubungan dengan prinsipal luar negeri, ada juga yang langsung berhubungan sama konsumen. Sehingga roadmap ini tidak akan bisa terimplementasikan kalau kita tidak mendapat masukan yang sistemnya bottom up dari Sustainability Committee. Sustainability Committee ini sifatnya lintas perusahaan, terdiri atas policy committee. Itu yang membantu kita memberi masukan bagaimana menerapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan komitmen kita terhadap SDGs. Kemudian ada lagi task force. Task force itu isinya para penanggung jawab operation anak perusahaan kita. Kemudian ada lagi risk management policy. Itu yang memetakan aspek risiko, terutama dari sisi investasi karena kita adalah perusahaan holding. Kemudian ada lagi task force, sustainability committee, policy committee, sama untuk kebijakan. Jadi dan kita juga menyadari kemudian bahwa kita sebagai holding ternyata harus menyiapkan kerangkanya dulu, kerangka kebijakan yang akan menjadi panduan bagi anak perusahaan dalam mengimplementasikan SDG termasuk DEI. Jadi kita berangkat dengan menjadi satu payung, kita membuat human rights policy dan code of conduct policy. Itu yang menjadi positioning kita sebagai holding, dan kemudian nanti anak perusahaan akan mengikuti. Kenapa human rights dan juga code of conduct? Karena it's about DEI. Human rights is about diversity, equity, and inclusion. Kemudian code of conduct adalah tentu bagaimana kita menjalankan etika bisnis yang memastikan juga prinsip-prinsip dari DEI terefleksikan di situ. Kemudian kita punya inisiatif namanya Sintesa for Inclusivity. Ini awalnya memang khusus untuk gender, karena kita punya komitmen goals 5 ya. Jadi kita melakukan berbagai employee engagement, karena DEI tentunya soal employee engagement juga ya. Kita mengadakan kegiatan-kegiatan employee engagement yang inklusif. Jadi all level will join. Kemudian semua bisa. Kita juga punya SDGs Award. Di sini prinsip DEI sangat terefleksikan. Kenapa? Jadi SDGs Award ini lomba kepada anak-anak perusahaan kita. Siapa saja boleh ikut. Dan ternyata surprisingly, yang masuk 5 apa 10 besar itu ada tim dari cleaning service dan lain sebagainya. So it's good. Ternyata mereka sangat inovatif membuat satu program untuk penghematan air AC. Itu dari cleaning service dan engineering di perusahaan yang mungkin kita tidak terfikirkan mereka bisa come up with that kind of idea gitu. Jadi inilah DEI yang kita coba implementasikan. Siapa saja boleh ikut, siapa saja boleh bergabung, everybody has a voice gitu. Kemudian ada Sintesa Academy, ini baru diluncurkan di tahun ini. Kita terpikir bahwa SDGs ini adalah living study, akan selalu ada perubahan, akan ada selalu perkembangan apapun itu. Nah, bagaimana karyawan memiliki awareness, semua karyawan memiliki awareness yang sama, memiliki kesadaran yang sama, memiliki pemahaman yang sama soal why SDGs is important, why do we have to do this. Jadi kita membuat Sintesa Academy di tahun ini, Agustus kita akan mulai modul pertama, kita menggandeng Tanoto Foundation untuk memberikan insight kepada kita, JRI juga insya Allah gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kita pastikan untuk memastikan pengembangan human capital yang juga bersifat inklusif dan melibatkan banyak orang. Itu kira-kira mungkin yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Maaf kalau kepanjangan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan meriah untuk Blinka. Tadi sudah dijelaskan Blinka ya, bagaimana komitmen dari Sintesa Group untuk mengembangkan karyawan dan bahkan tadi mendorong ya untuk bagaimana karyawan juga memberikan solusi yang inovatif untuk baik itu pengembangan perusahaan dan juga eksternal. Baik, Bapak Ibu mengingatkan juga kalau ada pertanyaan silahkan di scan barcode-nya di layar sebelah kanan kiri. Tadi yang saya lihat sekilas sudah banyak masuk pertanyaan Bu Kris Blinka. Nanti kita di sesi tanya jawab akan bedah satu persatu. Baik, next tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana komitmen maupun inisiatif yang dilakukan oleh beberapa perusahaan ya. Kita juga bergeser sekarang materi selanjutnya berkaitan tentang bagaimana net zero emission ini sebagai langkah yang inovatif ya dalam
peranan bisnis ataupun sektor bisnis di Indonesia ini untuk mencapai capaian global sustainability. Disampaikan oleh Executive Director of IBCSD, Ibu Indah Budiani. State is yours, 10 menit Ibu Indah.